Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Oktaviani, NPM 201500058, Prodi Vokasional Informatika 3A. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu konsep diri remaja. Pengertian dan macam-macam konsep diri. Konsep diri adalah gambaran, pandangan, keyakinan, dan penghargaan atau perasaan seorang tentang dirinya sendiri. Konsep diri adalah penghargaan diri, nilai diri, atau penerimaan diri. Konsep diri meliputi semua keyakinan dan penilaian tentang diri sendiri. Hal ini akan menentukan siapa kita dalam kenyataan, tetapi juga menentukan siapa kita menurut pikiran sendiri. Apa yang dapat kita lakukan menurut pikiran sendiri dan menjadi apa menurut pikiran sendiri. Sehubungan dengan konsep diri, beberapa hal mulai berkembang pada masa remaja, antara lain pengetahuan tentang diri sendiri bertambah, harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan muncul, terjadi penilaian diri atas tingkah laku dan cara mengisi kehidupan. Kita bisa melihat konsep diri dari 4 sudut pandang, yakni konsep diri positif atau tinggi dan konsep diri negatif atau rendah. Sudut pandang ini digunakan untuk membedakan apakah kita memandang diri sendiri baik atau positif atau buruk atau negatif. Konsep diri fisik dan konsep diri sosial. Sudut pandang ini membedakan pandangan diri kita sendiri atas pribadi kita dan pandangan masyarakat atas pribadi kita. Kemudian, konsep diri emosional dan konsep diri akademis. Dengan sudut pandang ini, kita bisa membedakan pandangan diri sendiri yang dipengaruhi oleh perasaan atau faktor psikologis dan yang secara ilmiah bisa dibuktikan. Dan yang terakhir yaitu konsep diri real dan konsep diri ideal. Sudut pandang ini membedakan diri kita yang nyata, sebenarnya, dan yang kita cita-citakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri yaitu konsep diri bukanlah bawaan lahir, melainkan hasil belajar. Semenjak manusia mengenal lingkungan hidupnya, sejak itu pula ia belajar banyak hal tentang kehidupan. Berdasarkan pengalaman hidupnya, seseorang akan menetapkan konsep dirinya berdasarkan berbagai faktor. Menurut E.B. Harlock, faktor-faktor itu adalah bentuk tubuh, cacat tubuh, pakaian, nama dan julukan, inteligensi, kecerdasan, taraf aspirasi atau cita-cita, emosi, jenis atau gengsi sekolah, status sosial, ekonomi keluarga, teman-teman, dan tokoh atau orang yang mempengaruhi. Apabila berbagai faktor itu cenderung menimbulkan perasaan positif atau bangga, senang, maka muncul konsep diri yang positif. Pada masa kanak-kanak, seseorang biasanya cenderung menganggap benar apa saja yang dikatakan oleh orang lain. Jika seorang anak merasakan diterima, dihargai, dicintai, maka anak itu akan menerima, menghargai, dan mencintai dirinya atau berkonsep diri positif. Sebaliknya, jika seorang anak yang berpengaruh di sekelilingnya ternyata meremehkan, merendahkannya, mempermalukannya, dan menolaknya, maka pengalaman itu akan disikapi dengan negatif. Konsep diri terbentuk melalui proses belajar sejak masa pertumbuhan seorang manusia dari kecil hingga dewasa. Lingkungan, pengalaman, dan pola asuh orang tua turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsep diri yang terbentuk. Sikap atau respon orang tua dan lingkungan akan terjadi bahan informasi bagi anak untuk menilai siapa dirinya. Oleh sebab itu, seringkali anak-anak yang tumbuh dan dibesarkan dalam pola asuh yang keliru dan negatif ataupun lingkungan yang kurang mendukung, cenderung mempunyai konsep diri yang negatif. Konsep diri ini mempunyai sifat yang dinamis, artinya tidak luput dari perubahan. Ada aspek-aspek yang bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, namun ada pula yang mudah sekali berubah sesuai dengan situasi sesaat. Misalnya, seorang merasa dirinya pandai dan selalu berhasil mendapatkan nilai baik, namun suatu ketika dia mendapatkan angka merah, bisa saja saat itu ia jadi merasa bodoh. Namun karena dasar keyakinan yang positif, ia berusaha memperbaiki nilai tersebut. Usaha-usaha untuk mengembangkan konsep diri remaja.
Remaja adalah pribadi yang sedang berkembang menuju kematangan diri, kedewasaan. Untuk itu, remaja perlu membekali diri dengan pandangan yang benar tentang konsep diri. Remaja perlu menjadi diri yang memiliki konsep diri positif. Remaja perlu menjadi diri yang efektif agar dapat mempengaruhi orang lain untuk memiliki konsep diri yang positif. Remaja perlu menjadi diri yang mampu menciptakan interaksi sosial yang mempercayai, saling terbuka, saling memperhatikan kebutuhan teman, dan saling mendukung. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.